menyaksikan sekarang juga Ananta OOTD, obrolan online terkini di rumah. Halo guys, welcome back to me. Jangan lupa saksiin Ananta karena bakalan ada OOTD, obrolan online terkini di rumah. Selamat sore semuanya. Selamat datang di acara Ananta OOTD, obrolan online terkini di rumah. Dan by the way ini kedengeran kan? Jadi sekarang kita punya bintang tamu. Ini episode kedua Ananta OOTD dan bintang tamu kita nih terkenal banget, bisa dilihat dari yang nonton udah sebanyak apa. Dan kayaknya dia udah ngintip-ngintip sedikit nih. Langsung aja kita panggil Fadil JD. Fadil. Hai. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat nggak? Sehat, alhamdulillah. Seneng banget ini, rame banget yang nonton. Hai guys semuanya. By the way, makasih banget loh. Ini kayaknya talk show online pertama Fadil setelah muncul di YouTube nih. Ini semenjak aku bikin YouTube sendiri. Talk show pertama aku, bukan online pun mau offline, pokoknya ini bener-bener talk show pertama aku tuh ini. Gila, keren. Makasih banget. Dan ini by the way, mungkin banyak yang belum kenal aku Nazalifa, aku juga content creator, tapi di sini aku bukan sebagai bintang tamu, aku di sini sebagai host yang akan nanya-nanyain Fadil macem-macem deh pokoknya. Oke, Fadil, sumpah, siap? Aku agak salfok sama yang komen-komen ya, yang komen-komen itu pasti latihan dulu kan lu bang. Iya emang gue latihan tadi sebelum ini. Sama kita udah deg-degan gitu dari awal, ngerti gak sih? Tapi ternyata yang nonton banyak banget. Jadi langsung aja nih ya. Kan sebelum kita ngebahas ke depan, kita throwback dulu nih. Sekarang, by the way, tapi udah keluar-keluar belum nih selama perkoronaan ini? Aku keluar rumah gitu maksudnya ya? Keluar rumah paling kalau misalnya beli keperluan rumah, terus sempet sekali kan udah nggak tahan banget main ke rumah temen sih. Tapi nggak keluar-keluar kayak ke mall gitu-gitu, paling Enggak. Yang buat nongkrong-nongkrong enggak kan? Enggak. Iya, sama sih, serem banget soalnya juga. aku emang cowok lebay sih, takut sama itu penyakit. Sumpah sih takut Emang itu. harus kayak gitu, kalau di saat kayak gini tuh lebay dibutuhkan gitu loh kadang. Oke, pertanyaannya kita sebelum maju ke depan mau throwback dulu ke belakang. Oke. Jadi setelah tim Ananta Research, anjay, padahal nggak ada gitu. Ini El bener ya? Pernah ikutan Idola Cilik dulu? Yang nggak tahu jadi bertahu dong. Apakah pernah beneran? Jadi sebenarnya tuh gini. Dulu, aduh kok gue deg-degan ya, padahal kan ini ngobrol biasa kan. Emang lebay nih cowok satu. Emang lebay. Jadi awalnya tuh dulu aku tuh sempat main sinetron gitu kan. Oh, yang baru di-post di Instastory. Iya, betul. Ya kan. Nah, terus waktu itu RCTI ngadain Idola Cilik, tapi yang Idola Cilik seleb. Oh, tahu. Nah, jadi yang kalau Idola Cilik itu kan dia yang audisi gitu kan. Tapi kalau Idola Cilik seleb itu dia dipanggil sama RCTI buat ngisi acara tersebut gitu. Jadi waktu itu aku tuh Idola Cilik seleb, aku, terus Ponori, terus Aurel, sama Marsha siapa? Arwan bukan Auran, Marsha Arwan. Nah, Arwan. Nah, iya itu. Jadi di situ. Nah, terus aku juara 4 deh, makasih. 4 tuh emang juara ada ya? Juara 4 tuh 4 ada itu gitu? Juara terakhir gitu. Oh, oke. Yang penting ada title juara. Bukan bareng JJ Soekarno ya? Soalnya JJ dulu sempat ikut Idola Cilik seleb juga. Tapi nggak seangkatan ya? Enggak. Jadi dia tiap minggu tuh ada. Tiap minggu. Tapi emang ada background penyanyi? Tidak. Waktu dulu tidak. Kalau sekarang masih nyanyi juga nggak selain YouTube? Sempet pas
umur berapa ya? 21 lah, 20-an itu ngeluarin lagu. Udah sampai 3 kali nih ngeluarin lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga. Tiga-tiganya nggak laku, jadi saya malu, saya stop. Gitu. Tapi keluarga ngedukung juga? Maksudnya jadi penyanyi gitu? Ke papa, mama semua ngedukung sih. Nggak pernah. Kalau papa, mama sampai aku kuliah pun itu nggak kayak kamu harus masuk ini, kamu harus masuk itu, enggak. Berarti bisa tes vokal dikit lah, tes vokal dikit kayak... Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Terus sekarang memutuskan untuk masuk ke ranah YouTube dan sosial media itu sejak kapan dan kenapa gitu? Berpindah. Yang komen nyanyi tes vokal. Lu kalau gue tahu muka lu gue coret-coret tuh pakai kemarin face painting gue yang warna hitam. Gue liatin dulu nih muka-mukanya ya, gue geser kan kelihatan nih. Ada yang pakai kerudung, ada yang pakai mukena habis sholat kan lu, gue tahu. Jadi sebenarnya gini, aku tuh sebenarnya aku udah pernah punya channel YouTube sama teman-teman aku berempat dari 2016. Gitu kan. Samsolese. Yes, aku punya Samsolese. Nah, terus pas kuarantin ini, aku juga sebenarnya tuh awalnya nggak pingin bikin konten YouTube gitu. Aku cuma iseng-iseng aja bikin kayak konten-konten kayak lagi sahur, kayak gitu-gitu kan. Terus akhirnya ternyata responnya tuh kayak bagus banget gitu. Jadi mungkin orang-orang itu banyak yang kirain kalau aku tuh YouTuber baru, karena memang pada saat aku bikin YouTube baru itu aku memposisikan diri aku sebagai gua ini baru di YouTube gitu. Karena kan aku kan udah beda channel dan aku selalu ngerasa kayak ya kalau lu mau memulai sesuatu dari baru, ya lu harus nganggep diri lu itu ya dari nol gitu. Oh iya, keren. Tapi sama grup yang itu bubar apa enggak? Enggak, jadi kayak grup, kenapa sih? Ya udah sana lewat. Kan udah dibilang tadi gue lagi mau syuting. Maaf ya. Jadi kalau misalnya maaf banget, aku lupa pertanyaannya apa ya. Pertanyaannya adalah, emang keluar dari grup sebelumnya atau emang karena karantina aja gitu? Ya, maaf. Jadi gini, jadi grup itu adalah grup teman-teman teman-teman kuliah aku, ya kan. Jadi grup itu tuh terbikin karena kita, bukan kita terbikin karena grup itu. Jadi grup itu tidak pernah bubar, even grup itu bubar pun kayak kita tetap temenan jadi diri kita sendiri aja. Cuman kalau dibilang bubar sih nggak bubar sama sekali, malah kayak karena kita kan keadaannya lagi kayak gini, nggak mungkin kita nge-vlog, nggak mungkin kita bikin konten gitu kan. Jadi kayak kayak ya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi mereka tetap support. Oke. Kalau kita balik lagi nih ke pertanyaan seputar keluarga gitu kan, sesuai judul acara ini kan Like Father Unlike Son. Ini sebelumnya mau nanya dulu, emang Fadil tuh berapa bersaudara sih? Mungkin ada yang belum tahu atau nggak percaya sama ini dikasih tahu gitu. Aku tiga bersaudara. Aku punya kakak 1, punya adik 1. Nah, aku anak kedua gitu. Nah, di antara 3 itu yang paling disayang siapa tuh? Ya, sudah pasti bukan lagi Dila. Jadi gini, Dila itu anak kesayangan papa. Ya kan? Kak Islam itu anak kesayangan mama. Nah, aku itu anak kesayangan Mbak Eni. Ada Mbak aku, tapi sekarang dia udah nggak kerja. Gitu. Nah, berarti yang sayang aja udah nggak kerja gitu kan. Jadi antara sayang dan enggak juga gitu. Ya, jadi kayak sebenarnya ya menurut aku di dunia ini kita nggak perlu ya banyak-banyak orang yang sayang sama kita gitu kan. Yang penting kita apa yang kita lakuin tuh ya baik-baiklah, positif gitu. Gini. Kadang orang-orang tuh pada bilang gitu kayak, mampus lu bang nggak disayang sama orang tua lu, kayak ya udahlah. Puas kalian semua. Lihat-lihat di YouTube-nya waktu itu kan sempat teleponan manja depan papa. Sebenarnya punya pacar beneran nggak sih? Mungkin banyak juga yang nanya-nanya di sini. Enggak sih, aku udah berapa lama ya? Aku terakhir pacaran tuh semester 1 kuliah. Makanya udah lupa rasanya pacaran ya? Iya, betul. Makanya kalau misalnya orang yang kayak ngeliat, sayang, aku kangen banget sama kamu. Udah lama nggak dengar kata-kata itu asing. Itu udah kata-kata asing.
Merindingnya ada gitu merinding kan. disco. Tapi kalau pacaran tuh boleh sebenarnya sama orang tua? Nah itu dia aneh. Kalau kakakku punya pacar, wah itu mama papa tuh kayak, jangan pacaran segala macam. Apalagi kalau Dila, anak cewek gitu kan ya. Tapi kalau aku pacaran tuh kayak kalau dulu tuh kayak ya soalnya aku selalu bawa pacar aku ke rumah, aku kenalin gitu kayak walaupun gak dibolehin tapi kayak kita main bego aja santai gitu kan kayak ini gini kan nggak mungkin pacar udah datang ke rumah diusir kan nggak mungkin kan. Jadi kayak penting gue bawa ke rumah, Ma ini kenalin pacar Adil gitu. Kalau dulu sih nggak kenapa-napa, cuma kemarin pas yang bikin video itu gue juga agak shock ya, kok dia murka gitu. Namanya zaman kan udah berubah. Konsepnya lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu kan. Jadi diajak aja dulu. Iya. Kalau emang By the marah way, gitu-gitu baru backstreet. Nih, Pakmu nonton nggak? Nanti ketahuan lagi mau backstreet. Enggak. Dia nggak kan? ngerti yang kayak gini-gini. Gue aja tadi nggak paham. Kita langsung aja berarti masuk ke sesi kedua, sesi like father unlike son ini. Jadi pertanyaannya ini kan masih deket juga sama kemarin hari ayah kan, Father's Day. Jadi kita pertanyaannya sesuai dengan Fadil dan papamu. Sebenarnya Fadil nih sama Pakmu sedekat apa sih? Nah itu ya nggak jelas banget. Jadi apa namanya? Aku sama papa itu emang sebenarnya deket gitu kan. Sebenarnya tuh aku bikin konten di YouTube itu, aku tuh bukan prankster gitu loh yang suka ngeprank gitu, enggak sebenarnya. Tapi memang apa yang aku lakukan di YouTube itu adalah yang aku lakukan sehari-hari di papa dari dulu. Jadi kayak aku bercanda sama papa, aku isengin papa, aku ngagetin papa, itu semua segala macamnya adalah memang aku lakukan dari dulu. Bahkan nggak cuma sama papa aja, sama mama juga aku sering bercanda kayak gitu kan. Cuman orang-orang tuh jadi ngiranya kalau aku itu suka ngeprank papa, padahal memang sebenarnya aku memang dekat sama papa. Papa selalu dekat sama papa, sayang banget sama anak-anaknya gitu. Tapi kalau nggak tahu deh sama gue. Kelihatannya sih tapi kayak gitu sih kalau di YouTube. Cuman itu ngajaknya tuh kayak gimana? Maksudnya awal bikin video, bikin video bareng tuh gimana? Jadi gini, aku seneng banget nih ditanyain kayak gini karena memang beberapa di luar sana ada yang bilang kalau konten aku itu kan settingan gitu kan. Nah, aku tuh tidak pernah menyeting konten aku. Karena kalau misalnya teman-teman yang benar-benar paham, kalian bisa lihat kayak aku udah syuting pakai kamera gitu kan. Aku syuting pakai kamera, udah ngedit seadanya gitu kan. Jadi kalau misalnya aku bikin konten yang mau ngisengin papa, aku beneran taruh HP, aku umpetin. Nah, untuk selanjutnya itu masalah papa tahu atau papa nggak tahu, itu aku nggak tahu. Jadi yang tahu itu papa sendiri. Yang penting aku cuma punya tujuan buat bercanda kayak gini. Terus ya udah aku lakuin itu. Tapi kalau misalnya yang berbentuk vlog, yang memang aku nge-vlog kayak, "Pa, sapa dong penonton," kayak gitu-gitu, aku juga nggak bilang. Yang penting tiba-tiba aku turun kamar, turun tangga, aku udah syuting aja gitu. Berarti itu ngalir aja ya? Maksudnya semuanya tuh senatural mungkin. Cuman emang dari awal mau bikin YouTube tuh emang pengen kontennya tuh berdua papa apa enggak? Enggak, bener-bener enggak. Aku bikin konten itu tuh cuman kayak sahur di rumah. Ini kan karena lagi Valentine kali kuarantin. Kayak pingin kayak, nih guys kalau di rumah aku kayak gini, kayak gitu-gitu. Awalnya nggak pingin sama papa doang gitu, karena memang pingin ke semua keluarga kehidupan gitu. Di rumah. Kehidupan di rumah aja. Cuman kan tukang kameranya kan cuma aku doang, nggak ada lagi yang bisa. Terus kalau menurut keluarga sendiri, menurut kayak kakak-kakak, adik-adik, mama papa, lo tuh lucu gak sih? Menurut mereka, kayak lo tuh kayak gitu, ngejail gitu, menurut mereka tuh lucu gak sih? Kayak, ya gimana ya? Ngerti, paham maksudnya kayak ya gitulah gitu kan. Cuman kalau kayak gitu tuh aku tuh gimana ya ngejelasinnya, kayak nggak tahu sih pendapat mereka gimana. Cuman yang aku bikin konten di YouTube dan apapun hal yang aku lakuin itu aku tahu batasannya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya aku ngomong bercanda lu gue ke papa, itu aku tahu batasannya. Kalau misalnya ini tuh nggak yang terlalu kurang ajar kalau di keluarga aku ya gitu kan. Tapi
ada orang yang bilang, "Bang, prank hamilin dong, prank hamilin anak orang," misalnya kayak gitu. Kalau itu bercanda yang sensitif di keluarga aku. Jadi sebenarnya apapun konten yang aku lakukan itu aku selalu pesan kayak jangan ditiru karena setiap orang tua itu beda-beda. Tapi kalau misalnya aku lakuin konten sesuatu apapun, biasa aku selalu tahu batasannya gitu. Tapi pernah nggak sampai marah beneran gitu pas lagi Pernah. dibercandain? Atau pas lagi bikin, itu pas lagi bikin video atau bercanda doang? Lagi bercanda doang. Jadi papa lagi jalan gitu kan, terus tiba-tiba aku dari tangga jatuh gitu ceritanya, pingsan gitu kayak gitu kan. Terus dia datang kan lari, Adil kenapa? Kata dia kayak gitu kan. Adil kenapa? Ya Allah Adil gitu. Terus prank gitu. Wah, bener-bener dia ngamuk sengamuk-ngamuknya, dia bilang, "Jangan suka kayak gitu. Kalau kamu nanti pingsan beneran gak ada yang percaya, tahu nggak?" Waduh, dari situ gue nggak pernah tuh mau prank-prank kayak gitu lagi. Itu baru-baru apa udah lama gitu kejadiannya? Baru-baru itu udah lama. Udah sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu lah. Terus kakak yang paling gede, Kak Islam ya? Yap. Itu kenapa nggak pernah mau di videoin? Padahal kayaknya di komen-komennya fansnya banyak banget tuh. Yang komen di gue mah ini centil, pingin lihat cowok-cowok cakep gitu. Gue juga kadang suka gedek tuh. Dia nggak tahu aja kalau syuting sama dia tuh rese, nggak asik. Kayak nih, gue udah pegang nih ya, gue udah pegang kamera, gue udah nyari bahan omongan. Gue ngajak ngomong nih gini kan, "Kak, kamu gini. Enggak. Iya. Enggak. Apa yang mau gue harapin dari dia? Mungkin bikin Q&A kali. Jadi karena ada pertanyaannya, jadi mau nggak mau harus dijawab gitu. Aduh, gimana ya? Gini, pemirsa di rumah ya, yang lagi di rumah kan pada... Ini mewakili pertanyaan-pertanyaan pemirsa gitu. Pertanyaan gini ya. Gini, emang cakep. Yeah. Cuma gini guys, gue jadi bingung. Mau ngomong apaan gitu. Jadi konten gue tuh jadi kayak nanti kelanjutannya gini. Tadi gue ngapain ya sama dia yang gak jelas banget. Gitu guys. Jadi tolong dimengerti. Kalau kalian pengen lihat Kak Islam, kalian follow aja Instagramnya. Tuh di situ udah ada dia, tuh muka dia semua tuh. Terus kalau sama Dila, sama Kak Islam paling deket sama siapa? Kalau sama Dila sama Kak Islam sebenarnya beda. Kalau sama Kak Islam aku deket lebih ke cerita kayak, "Kak, aku ada kayak gini-gini, sharing kayak gitu-gitu kan. Kak, aku ada ini." Kalau ke Dila itu dia asik, bisa diajak bercanda. Kalau yang satu lagi, no. Terus kalau misalnya mama sering juga nggak dibercandain? Maksudnya kayak, kenapa lebih sering bercandain papa daripada mama? Karena kalau ibu-ibu tuh dendaman, marahnya lama, seminggu. Kalau papa tuh kayak, ya udah habis itu chill aja men. Tapi kalau mama tuh kayak ada rasa-rasa kayak, "Lo kan kemarin kan giniin gue, lo kira gue lupa," gitu. Jadi dia masih disimpan di hatinya. Tapi kalau dilihat di YouTube tuh sering banget dibelain deh. Kayak misalnya dimarahin sama papa pasti dibelain terus sama mama. Soalnya penonton juga nih. Karena kan udah gue sogok. Oh, disogok. Jadi dibelain ya. Ada backing-annya. Ada backing-annya, men. Ini kan ada, sesuai dengan tema kita, ada pepatah like father, unlike son. Tapi kalau tuh lebih ke like father, unlike son. Kayak nggak mirip gitu kelakuannya. Lo-nya tuh orangnya jahil, sedangkan bokap lo tuh galak. Tapi emang galak beneran aslinya. Maksudnya kalau di luar dibercandain atau diisengin, galak juga nggak? Iya, dia emang udah kayak gitu. Tapi ya gimana ya, kita yang waras nanggepinnya chill aja. Gitu. Tapi kok kayaknya udah bebel banget. Siapa? Udah bebel banget gitu. Mau dimarahin kayak gimana, udah siap mau disambit. Pokoknya kalau tuh kayak udah biasa. Kalau gue ngisengin dia, terus gue diomelin, gue biasa aja. Gue nggak masukin itu ke hati atau gimana. Tapi kalau gue berbuat salah, terus gue diomelin, baru gue minta maaf. Gitu. Atau gue melakukan yang keterlaluan atau gimana gitu, itu baru gue minta maaf. Gitu. Tapi kalau sehari-hari di rumah gitu sering nanya nggak sih kayak, maksudnya sering ngerasa dikerjain mulu nggak sih kayak pakmu kalau ketemu kayak, ini dikerjain ya, sering kayak gitu nggak? Paling gini, kalau gue megang HP, direkam nih, kayak gitu. Karena kan kadang kan kita ngetik begini kan ya, tapi dia ngiranya itu ngerekam. Makanya kalau gue pegang HP kalau gue mau yang jahilin biasanya gue
ini gue umpetin HP-nya gitu. Tapi hebat sih, maksudnya nge-vlog cuma pakai HP doang, ngedit juga, apalagi yang bikin background original sendiri tuh parah banget, sumpah. Ngakaknya ngakak banget, bener-bener kreatif sih, sumpah. Karena gue takut, Terus, ntar dulu, ini ngakak banget dari komen, ada iklannya nggak sih pin pipis? Bukan acara TV, mohon maaf. Ya, ini bukan acara TV. Ya, silakan yang mau pipis, sekarang pipis, nanti balik lagi aja. itu tadi yang pakai mukena juga kayak sholat baru 2 rakaat ditinggal tuh kayaknya, demi nonton. Kayaknya. Ditinggal tuh Mana gue sholatnya baru cari 2 lagi rakaat, nih. nggak boleh kayak gitu. Nih, tuh yang pakai mukena tuh. Pakai baju merah, mukena merah. Iya, Nur Rahma. Bener-bener disebutin loh, di shout out nih jatuhnya salah Demi satu. Allah, ada yang pakai nama Yono. Muka gue lagi. Bener-bener di cloningnya ada. Tapi ngerasa nggak sih kayak gara-gara YouTube ini, dari iseng-iseng ini jadi membawa berkah? Iya, benar-benar. Ya kalau itu aku nggak bisa pungkirin itu ya banget. Maksudnya kalau kita lihat kan keadaan sekarang ini sebenarnya malah sebenarnya banyak orang-orang yang benar-benar lagi krisis gitu kan. Maksudnya karena pandemi ini kan banyak yang kayak pekerjaannya di-cut lah semua segala macam gitu kan. Cuma mungkin kalau di aku malah ini menjadi kayak lebih berkah gitu, kayak kayak kebuka jalannya gitu loh semua, kayak maksudnya alhamdulillahnya tuh rezeki yang aku dapat itu aku ngalir gitu loh. Jadi kayak aku dapat banyak endorsean makanan gitu kan. Aku langsung kayak kasihin kalau misalnya aku udah selesai review, aku udah selesai makan gitu kan. Kan suka banyak banget sampai penuh gitu kan. Aku biasa selalu kasih ke tetangga-tetangga aku, kasih ke orang-orang kayak gitu-gitu. Jadi kayak alhamdulillah aku dapat berkah, tapi aku nggak lupa juga kalau di luar sana banyak yang membutuhkan. Jadi aku langsung kasih lagi kayak gitu. Keren. Bener juga sih, itu nggak pernah kepikiran juga sih. Paling kalau karena di rumah rame kan biasanya bagi-bagi di orang rumah, tapi ini bagi-bagi ke tetangga juga. Kalau keluarga sering dibelanja-belanjain nggak? Atau endorsean banyak buat keluarga juga? Kan Kalau ini misalnya kan temanya kan yang dikerjain kan suka pakmu nih dikerjain apa pakmu kebagian juga gitu kan. Soalnya jatuhnya biasanya eksploitasi anak, ini eksploitasi bapak gitu loh jatuhnya. Jadi kayak gini, jadi sebenarnya gini, waktu aku bikin konten juga ada tuh yang komen kayak gitu, kayak, Bang, lu kasih duit nggak ke bokap lu? Karena ini bokap lu nih bang yang jadi korban lu, kayak gitu kan. Jadi gini, aku belum bisa cerita sekarang, aku belum, selengkapnya ya, aku belum bisa cerita sekarang, tapi aku pasti akan cerita. Cuman, uang yang aku dapat sampai detik ini dari aku awal YouTube, terus aku endorse, bahkan aku dapat brand pun, semua uang detik ini yang aku dapat selalu aku kasih. Selalu aku kasih. Semuanya. Bener-bener semuanya. Pokoknya semua uang yang aku dapat selalu aku kasih, tapi aku belum bisa cerita untuk apanya. Tapi nanti kalau misalnya hal itu udah terjadi, aku akan cerita di channel YouTube aku, kayak perjuangan aku itu ada loh guys itu. Bukan cuma ngisengin doang nih, gue ada juga sisi baiknya. Gitu. Tuh, berarti semuanya di sini harus tahu bahwa harus sering-sering nonton juga. Ya nggak sih? Karena uangnya akan dipakai untuk sesuatu yang akan kita tahu nanti, nggak sekarang. Makanya kalau kalian lihat nih, Bang Fadil kok story-nya banyak banget nih yang endorse. Iya guys, itu lagi kejar setoran, maklumin aja. Tapi emang story-nya kocak-kocak banget sih, apalagi yang sholat Jumat tuh parah banget deh. Itu kenapa bisa sih? Itu beneran sendalnya hilang? Gue nggak ngerti ya, kalau gue sujud sih boleh sebenarnya, tapi kan nggak boleh juga, dosa kan ya. Gue rasa emang ada yang ngambil. Soalnya pernah sekali tuh sendal gue ditulis, Bang, minggu ini sendal lo aman. Mau nangis nggak lo? Mau nangis nggak lo gituin? Gue langsung kayak, hah? Berarti beneran nih ada yang ngintai sendal gue gitu. Cuma sekarang alhamdulillahnya, itu kan biasanya tempat parkiran motor kan di dalam masjid tuh, ya kan? Sekarang tempat parkiran motornya tuh udah di luar. Jadi gue bisa sholat di tempat parkiran motor itu, dan itu di luar. Jadi sendal itu bisa gue taruh samping. Semenjak dari corona ini, jadi sendal gue udah aman. Nah, bagi yang belum tahu tuh bisa cek highlight story-nya Fadil ya. Ada yang Jumatan ya judulnya. Nah, itu dicek, itu kocak banget sih, sumpah. Itu gue tuh suka penasaran deh, kayak gitu tuh emang sendalnya nggak bisa dibawa ya? Kan gue nggak pernah sholat Jumat nih, jadi gue nggak tahu emang sendalnya nggak bisa dibawa aja gitu.
Apa emang harus ditaruh di tempat yang rame-rame itu? Iya, itu kan ada kayak pembatas suci kan. Jadi semua orang tuh kayak berkumpul taruh sendal di situ gitu, berlomba-lomba untuk menaruh sendalnya di situ gitu. Kadang kita udah ngumpetin nih di sini set 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 set, tiba-tiba diinjak kebuka lah, diambil gitu. Tapi yang hilang sendal lo doang. Sendal bokap lo kakak lo enggak? Iya, Cak. Bener, Cak. Apa saya nggak mau emosi? Cuman menurut dia aku tahu gini, dia mau dikontenin. Cuman menurut aku gini, sebenarnya bukan pure sendal aku tuh diambil orang, ya kan? Tapi bisa jadi orang itu ketuker. Soalnya aku pernah kayak pas pergi pakai sendal swallow-nya warna merah, pas pulang pakainya warna ungu gitu kan. Gue tuh udah nungguin, Cak, kayak gue tungguin gini. Gue tungguin dulu nih, asal lo tahu ya guys, nih ini apa namanya behind the scene. Gue tungguin dulu nih gini. Gue tungguin sampai sepi. Ini bener sendal gue nggak sih ketuker. Gue lihat udah sepi, tinggal tuh sendal baru gue bawa pulang. Oh ya udah fix ini. Sendal gue. Masalahnya pernah sampai voting kayak hari ini dapat sendal warna apa kan? Ketuker jadi warna apa kan? Karena sering banget ketuker. Ternyata hilang. Oh iya, waktu itu pernah hilang. Itu malah di situ tuh pertama kali hilang tuh di situ. Aku inget banget aku bikin story hihi malah hilang. Ini dari tadi masih ada yang nahan pipis nih. Kita nggak mau kalau sampai dia kencing batu kita disalahin gitu kan. Oh iya. Kalau mau pipis pipis aja gitu silakan. Yuk pipis dulu yuk dibuka, jongkok. Lanjut aja. Sekarang kita ke sesi ketiga. Nanti kalau misalnya emang ngobrolnya kita lebih cepat, kita buka sesi Q&A yang sebelumnya emang nggak pernah ada ditanyain di mana-mana. Tapi Fadil harus jawab dengan jujur ya. Nanti. Oke, nanti kita Q&A ya guys ya. Kita Q&A. Setelah sesi ketiga, jadi jangan kemana-mana. Jadi kalian ceritanya nih di apa namanya Zoom meeting ini anggap gue artis ya. Gitu. Iya. Kan anggap aja gue juga host beneran gitu. Iya, jadi ini bener-bener ya anggap aja ini acara profesional lah. Iya, jatuhnya dari tadi tuh acting gitu kan. Ini sesi ketiga namanya adalah Faedah Seorang Fadil. Jadi agak-agak serius tapi nggak serius-serius banget gitu jawabannya. Jadi pertama ini pertanyaannya, kamu itu kan seorang content creator nih, yang benar-benar di saat pandemi ini tuh dituntut kreativitasnya, apalagi uploadnya selama 2 hari sekali ya? Apa berapa sih? Berapa hari sekali? 2 hari sekali. Kalau tiba-tiba lagi mentok nih idenya, itu biasanya ngapain? Kayak cari ide atau ngapain, atau browsing atau nonton YouTube, biasanya ngapain? Aku suka banget dari tadi pertanyaannya, mantap. Soalnya itu kayak bener-bener yang selama ini kayak, halo, aku pengen curhat. Gitu. Jadi gini, kalau misalnya, jadi sebenarnya gini, Cak. Waktu aku di awal bikin konten YouTube, aku jalanin itu bener-bener fun banget. Aku bener-bener fun banget. Aku nggak mikirin ide, aku nggak mikirin apapun. Kayak bener-bener gini nih, misalnya aku lagi tiduran nih, Cak. Aku lagi tiduran ya, ini. Tiba-tiba kepikiran gini, kalau gue senyum seharian, kayak gimana ya? Detik itu juga aku syuting. Aku kayak gitu. Aku bener-bener nggak pernah mikirin konten apapun kayak gitu kan. Kayak bener-bener kayak bukannya aku tidak menghargai diri aku sebagai konten creator kan, tapi memang ya diri aku sebagai konten creator itu adalah kayak gini, kayak gitu. Maksudnya ya aku lebih suka kayak gitu. Terus pas terus pas di pertengahan aku ngerasa ini jadi beban. Aku kehilangan diri aku bener-bener. Mungkin teman-teman ada yang banyak yang nggak sadar gitu ya. Tapi sebenarnya di rumah aku bener-bener kehilangan diri aku, kayak buat ngevlog depan kamera, aku bingung dong mau ngomong apa. Kayak opening, abis itu aku bener-bener kayak, kok gue udah kayak bukan diri gue ya, kayak gue mencoba buat jadi Fadil gitu loh. Gue mencoba buat jadi Fadil gitu, bukannya gue emang Fadil gitu kan. Nah, terus kayak akhirnya aku rehat tuh. Aku rehat, aku pernah ngerasa kok dia sok banget lo pada bayar sama gue sekarang. Apa namanya? Jadi kayak aku bener-bener waktu itu aku telepon sahabat aku si Risa kan. Terus gue kayaknya stop deh. Gue udah nggak mau bikin YouTube. Gue bilang kayak gitu. Kenapa? Kata dia kayak gitu. Gue udah ngerasa ini udah kayak beban di gue. Ini udah kayak gue jalanin ini udah nggak fun lagi. Gue bilang kayak gitu kan. Gue udah nggak mau lanjut. Gue bilang kayak gitu kan. Terus si Risa bilang kayak gini. Menurut gue lo udah terjun, kata dia kayak gitu kan. Terus kayak lo udah terjun gini. Soalnya aku tuh bener-bener jalanin itu ikhlas gitu loh, Cak. Kayak maksudnya kayak
aku ngerekam papa, aku ngerekam Kak Islam, aku ngerekam Dila, aku ngerekam mama. Kayak bener-bener kayak aku editing seadanya kayak gitu-gitu kan segala macam. Tapi aku tuh bener-bener ikhlas, aku tuh nggak ngerasa kayak anjir gue harus ngedit, gue harus ini. Enggak, aku bener-bener ikhlas. Cuma waktu itu adalah yang bikin aku adalah kayak tuntutannya tuh banyak banget. Bang, lu kok begini lu segala macam gitu kan. Udah aku bener-bener kehilangan jati diri aku, terus aku kayak bilang sama Risa, aku stop. Terus kata Risa, dia bilang nasihatin gini, lo rehat, kata dia kayak gitu. Lo rehat, jangan ngupdate apapun. Lo jangan ngupdate apapun, jangan bikin story apapun, jangan main sosial media, lo rehat, kata dia kayak gitu kan ya. Terus bilang ya udah, gue coba. Bener, aku bener-bener nggak ngupdate story, seharian tuh bener-bener nggak ngupdate story. Terus aku nggak ada upload YouTube, aku bener-bener rehat, dan bener besokannya, akhirnya aku kayak, ya udah, kalau emang gue harus bikin konten YouTube, gue segala macam, gue harus jadi diri gue sendiri, gue balik lagi, terus kayak pas gue balik lagi kayak ternyata mereka semua sobat-sobat goib aku yang I love you semua guys, welcoming aku dengan kayak, bang lo kemarin kemana? Terus kayak, bang lo kemarin capek ya, gue ngerti kok kayak gitu. Sebenarnya aku baca komen-komen dari mereka gitu, dan aku memutuskan untuk aku ngeblok orang-orang yang komennya nggak aku suka. Bukan mereka nge-hate, alhamdulillah aku nggak pernah dapat hate gitu ya. Aku nggak pernah dapat hate. Tapi kalau aku baca komen yang menurut aku kayak, oh komen ini bakal jadi beban pikiran buat gue, aku biasanya langsung blok. Kayak gitu. Jadi kayak, lo nggak benci gue ya, tapi gue nggak suka aja cara lo ngomong. Kayak gitu. Ngerti banget, sumpah. Aku juga, ini cerita sedikit ya. Kan aku juga di content creator nih. Kalau misalnya tiba-tiba ada orang, emang sih mungkin karena mereka ngelihat kita sehari-hari, deal, jadi mungkin banyak banget yang ngira mereka tuh udah deket banget sama kita dan mereka tuh tahu segala-galanya tentang kita. Nggak salah juga sih. Nggak Cuman salah, benar. Di suatu saat misalnya kita lagi mental breakdown atau lagi nggak mood, baca suatu hal kayak gitu tuh sebenarnya tanpa disadari sangat mempengaruhi sama kita kan. Kalau menurut gue itu tuh bener banget kalau misalnya tiba-tiba pengen break, karena balik lagi kita juga nggak bisa ngasih konten kalau kitanya tuh kosong atau kalau kita tuh mentalnya lagi nggak enak. Jadi sebenarnya kita tuh bisa tetap berkarya kalau kita tuh juga merhatiin mental kita. Dan menurut gue itu bener banget sih yang dianjurin sama temen lo. Halo. Sumpah ya, Cak. Jadi kayak misalnya kalau gue tuh kalau misalnya kayak lagi bener-bener gitu kayak yang tadi lo bilang, kayak kalau gue jujur ya, gue seneng buat deket sama followers gue tuh, gue seneng banget gitu. Karena apa? Karena ya kayak ya kita sama-sama menguntungkan lah, kayak mereka suka nontonin gue dan gue bikin konten juga untuk mereka gitu. Jadi kalau mereka nganggap deket ke gue, sebenarnya itu nggak masalah. Aku yakin semua influencer tuh kayak nggak masalah gitu kan. Cuma ya itu, mereka juga harus bisa paham. Kayak misalnya kadang, oh nih orang nih, gue tahu nih orang nih lagi nggak well gitu loh, kayak mungkin ada pikiran atau apa segala macam gitu. Nah tapi alhamdulillah sih beberapa banyak orang kayak ada yang paham kalau followers aku ya itu bener-bener paham kayak gitu kan segala macam. Jadi kayak kalau bener-bener ada yang komen itu bener-bener nggak suka, padahal dia nggak nge-hate loh. Mungkin bisa aja dia bilang kayak gini, bang lu lucu banget sih tapi sayang banget lo tuh bla 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 gitu. Udah, gue nggak mau pusing, udah gue blok. Udah kayak gitu. Setuju banget, sumpah. Karena balik lagi sebenarnya yang tahu kapasitas itu kita kan kita, jadi kita nggak bisa mau. Lagi pula, lo pun dari awal pengen bikin konten pun emang awalnya iseng-iseng, bukan yang mau mem-please everyone, ibaratnya mau membuat semua orang happy atau kayak gimana. Yang penting kan orang happy, lo juga happy gitu loh, menurut gue ya. Terus ajak Pakmu dong. Nanti ya guys, kalau misalnya kita udah selesai, ntar aku ajak Papa ya. Nah, ini kerja itu dia, dulu ya, Ge. Nanti kita pokoknya di akhir acara kita paksa Fadil buat kita mau ketemu sama Pakmu. Terus nanti masalah konten nih, kalau misalnya lo udah bingung nih, misalnya udah mentok sama bokap lo gitu, lo mau bikin konten apa kira-kira selain sama bokap? Jujur aku nggak tahu. Jujur aku nggak tahu. Aku bener-bener nggak pernah mikirin sampai sejauh itu. Aku nggak pernah mikirin kayak konten kedepannya aku harus apa, aku harus upload setiap hari berapa kali. Even udah nanti 1 juta subscriber, aku nggak ada pikiran sama sekali. Bener-bener kayak aku mau ngejalaninnya credit flow aja. Bener-bener ya udah. Kalau misalnya aku dapet ide konten, aku langsung syuting gitu. Cuman aku berharap aku tetap bisa stay di dunia per-YouTubean dan aku tetap bisa ngehibur banyak orang. Tapi kalau misalnya jalannya memang aku udah harus stop dari dunia per-YouTubean karena aku udah nggak ada konten, it's okay for me karena aku nggak terlalu yang kayak wah, gue harus terus nih gencar sampai 10M gitu, enggak. Nggak dipaksain ya berarti, kayak go with the flow aja. Terus,
bokap, nyokap, atau keluarga di rumah sering kasih ide nggak? Atau bokap lo di rumah? Kayak pakmu sering kayak, Dil, idenya ini dong, sekali nge-vlog tentang ini, gitu. Ngasih masukan, pernah nggak? Papa pernah sekali. Papa pernah sekali bilang, nanti kalau udah nggak corona, sekali-kali yuk bikin konten di pabrik Papa. Soalnya, takutnya nanti orang-orang yang nonton Papa pada bilangnya Papa pengangguran lagi di rumah mulu. Gitu. Nah itu doang. Yang lainnya nggak ada itu yang ngebantu banget gitu. Nggak sih. Yang pusing gue aja yang jedotin pala tiap malam gue. Minum dulu, Bray. Jangan sampai haus. Iya, minum dulu. Daripada seret gitu kan nanti. Itu air endorsean juga apa enggak nih? Enggak. Ini murni ya, murni. Ini gelas di situ udah ada berapa hari ini, Dil? Untungnya mak gue habis beberes. Jadi di sini cuma ada satu. Jadi nggak dicariin, ya takutnya nanti ada yang masuk nyariin gelas gitu kan. Enggak, tenang aja, tenang. Terus abis itu nanti nih setelah corona ada ide mau konten di luar nggak? Di luar rumah sama papa gitu, mau jalan-jalan atau kayak vlog liburan? Pingin gitu kan. Aku tuh sebenarnya pingin banget ya bikin kayak gini. Ini gue bocorin aja ya. Cuma kan karena belum boleh keluar masih lama kan. Aku tuh pingin kayak gini, kayak bilang gitu. Tapi gue gak tau. Aku sempat ngomong sama Kak Islam kayak, Kak aku pingin bikin konten kayak gini. Terus dia ngakak. Jadi aku pingin kayak, Pah ini kan udah gak corona. Ada acara nih temenin Adil yuk gitu. Rapih gitu. Kayak udah pakai jas gitu segala macam. Ternyata kayak gue cuma bawa dia misalnya kayak ke Indomaret atau gimana. Terus gue pulang lagi gitu. Itu kayak dia bakal kakak sih, dia bakal marah. Cuma kan sekarang belum bisa dilakuin gitu. Cuman dia pinginnya sih bakal bikin konten. Ini fix banget semuanya bakal nagih sih setiap hari. Kayak, ayo dong bawa pakmu jalan-jalan. Pakai baju rapi. Gitu. Fix banget pasti banyak yang nanya. Terus rencananya ke depan mau ngapain lagi? Maksudnya di YouTube, apa mau ada konten? Biasa kan kalau di YouTube kan suka ada sesi-sesinya gitu kan. Ada yang sesi misal vlog, terus prank, atau apa. Ini ada nggak mau bikin kayak yang lain gitu? Atau cover-cover lagu, atau ngobrol-ngobrol gitu? Jadi sebenarnya sih ya, kalau aku berharapnya aku tetap bisa bikin konten, Cak, gitu kan. Aku tetap bisa bikin konten. Karena apa? Buat mungkin di luar sana teman-teman aku nih yang lagi pada nonton ya, Sobat Goib, I love you. Kalau misalnya kalian ada yang bikin YouTube juga, terus kalian bikin konten juga, kalau satu tips dari aku adalah jangan pernah nyerah. Kayak gitu ya. Kalian jangan pernah nyerah. Karena kita nggak akan pernah tahu konten apa yang bikin nama kita naik. Jadi kayak aku bikin konten nih sama Samsolese sama teman-teman aku gitu kan segala macam, berempat gitu kan, kita konsisten gini-gini segala macam. Tiba-tiba aku bikin konten sendiri, naiknya alhamdulillah cepet banget gitu. Nah maka dari itu yang penting itu konsisten, karena kita nggak pernah tahu konten apa yang bakal bikin naik. Jadi kedepannya aku sih tetap jalanin aja, karena kemarin yang aku bikin acara talk show kayak Fadil Jaidi show gitu yang aku cuma Q&A sama papa gitu, ternyata views-nya juga cepet, kok responnya juga bagus-bagus, kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak aku belum tahu ke depannya bikin apa, cuman aku akan tetap bikin konten supaya aku tahu nih, oh ternyata konten gue yang cocok dipertahankan, yang bisa ada tiap minggunya itu yang kayak gini, misalnya entah podcast, entah apa, kayak gitu. Oh iya. Kayaknya bakal seru deh kalau misalnya lo bikin podcast, habis itu bintang tamunya kayak yang serius-serius gitu, jadi kayak bakal beda banget. Atau episode pertamanya sama Samsolese kayak bakal seru deh. Ngakak sih, ngakak. Cuma gue tuh malah pinginnya tuh yang sengklek-sengklek. Kalau misalnya yang serius-serius, wawasan gue tuh cetek. Nah, nggak apa-apa. Jadi serius, kalau serius sama serius kan udah ada Mbak Najwa Shihab gitu. Kalau yang serius ketemu bercanda kan belum ada. Ntar gue undang lo ya kalau gue bikin podcast. Bener ya. Tapi kayaknya nggak ada yang mau tahu deh tentang gue. Tapi podcast gue tuh kayak podcastnya mic-nya palsu, headsetnya bawa sendiri dari rumah gitu. Karena di sini tidak menyediakan. Itu gue penasaran deh. Itu pakai apa sih? Pakai ini vape ya? Apa liquid vape? Ya? Pakai liquid vape. Mendingan berarti kita sekarang buka Q&A aja. Karena ini orang udah banyak banget yang mau tanya-tanya. Tapi sebelum yang dari dari Zoom, kita cari yang di Instagram dulu kali ya. Coba kita cari di Instagramnya. Dia mau nanya-nanya. Yang mau nanya-nanya tentang Fadil, nih
langsung aja diserbu gitu. Fadil ada yang sambil kita cari pertanyaan, ada yang mau disampaikan nggak nih? Sama sobat goibnya gitu, sama ini curahan hatinya gitu. Makasih ya guys ya udah nontonin aku terus. Aku terharu banget. Nah itu aja. Nah kayak gitu dong, itu kan panjang banget kan. Jadinya juga orang tuh juga tersentuh gitu hatinya. Oke, mari kita cari pertanyaan-pertanyaannya. Bang Fadil kok bisa seakrab gitu sama orang tuanya? Gimana awal cerita pas awal-awal? Ngerasa sungkan nggak? Awal-awal ya dari bayi dong. Kan dari bayi disayang, digendong kan. Lama-lama gede jadi akrab gitu, guys. Soalnya bukan anak baru kemarin diambil gitu kan. Bukan anak nemu kan. Terus biasanya pertanyaan apa sih yang sering ditanya-tanyain? Paling sering banget ditanyain di komen gitu. Apa biasanya sama nonton? Paling sering sebenarnya gini, aku ngerti pertanyaan yang tadi itu sebenarnya mungkin lebih kayak gini. Kenapa bisa dekat sama orang tua sedangkan banyak di luar sana yang canggung sama orang tuanya gitu kan. Bener banget. Jadi gini, kalau menurut aku guys, kita tuh yang ngerti orang tua kita masing-masing kayak apa kalau menurut aku. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa orang tua kalian itu nggak deket sama kalian, berarti adalah kalian harus ngedeketin diri sama orang tua kalian. Dan itu nggak bisa prosesnya langsung, guys. Canggung pasti ada. Jadi kayak pelan-pelan, ngobrol terus, ajakin bercanda. Nanti lama-kelamaan kayak, ya udah kalian bisa akrab dengan sendiri. Karena aku sama papa gitu, kayak, jujur dulu tuh awal ya, aku sebel banget sama papa. Karena papa kasar, papa suka marah, kayak gitu kan ya. Tapi lama-kelamaan aku yang mendekatkan diri juga sama papa, kayak ngobrol sama papa, cerita sama papa, bercanda sama papa. Akhirnya lama-lama ya sekarang aku jadi kayak deket banget sama papa gitu. Soalnya kan jarang banget ya, maksudnya biasanya tuh buat seorang anak sama orang tuanya tuh, apalagi sama bapak gitu ya, biasanya tuh jarang banget kayak yang hubungannya tuh pelukan atau apa kan jarang banget gitu. Biasanya pasti ada canggungnya sedikit walaupun orang tua sendiri ya. Gitu walaupun tapi kalau kamu tuh kayak deket banget gitu, nggak ada batasan gitu ya kalau untuk nunjukin kasih sayang. Karena papa itu dia selalu cium anaknya setiap hari. Jadi setiap papa pulang atau siapapun yang baru pulang, sini kan cium tangan, habis cium tangan pala kita tuh selalu dicium sama papa. Jadi kayak dari situ ya kita ngerasain kayak ya berarti sebuah nyium orang tua atau dicium orang tua itu bukan sesuatu hal yang canggung kayak gitu. Dan papa punya trauma. Papa punya trauma dulu Kak Islam itu dia pernah jatuh dari motor. Dia jatuh dari motor terus di sininya sobek dan itu dijahit 18 jahitan gitu kan. Nah, semenjak dari situ papa selalu nggak pernah mau jauh dari anak-anak papa. Jadi kayak kalau misalnya aku pulang malam nih gitu kan, misalnya waktu itu kan aku pulang malam, kalau misalnya malam minggu kan aku selalu nongkrong di Shisha Cafe kan. Aku kayak bilang, "Pak, aduh pulang malam ya jam 2," misalnya aku bilang kayak gitu kan. Iya gitu. Terus aku bilang, "Papa tidur aja, nanti kalau misalnya kemalaman, aduh pulang ke apartemen," misalnya aku bilang kayak gitu kan ya. Kalau misalnya papa belum tidur, baru aduh pulang ke rumah. Terus dia bilang, "Enggak, papa nggak akan tidur sampai anak papa pulang." Papa tuh kayak gitu. Kalau sama anak, papa nomor satu. Keren sih, keren. Maksudnya kelihatan juga sih dari YouTube-nya, dari semuanya tuh keren juga. Bener dulu pernah diazanin kolaborasi. Iya, cuma itu aja sayangnya ya. Mungkin ya gue begini gara-gara kolaborasi. Berarti mungkin bisa menginspirasi yang mau deket sama anak-anaknya, mungkin anaknya bisa diajarin kolaborasi juga, gitu kan. Featuring Coba aja jatuhnya. guys, kalian tanya rap-nya Afgan sama Tulus. Nah, minta kolaborasi biar anaknya suara bagus. Biar azannya bagus gitu kan. Terus ini ada pertanyaan apa lagi nih? Apa udah di screenshotin sama Ananta belum ya? Kenapa Coba nggak jadi penyanyi? Kenapa nggak jadi penyanyi lagi, Bang? Kan udah gue bilang kagak laku. Mungkin sekarang laku, nggak ada yang tahu loh. Enggak, gue trauma. By the way, kemarin pas gue search gitu ada kayak lo lagi nyanyi di acara TV. Masih banyak loh yang nyanyi. Maksudnya yang ngundang-ngundang itu dulu masih laku-laku aja. Ada yang ditanya lagi dari Festi Ramadan di Instagram. Apa yang pernah Adil lakuin ke keluarga sampai keluarga merasa kalau Fadil itu spesial banget buat mereka?
Yang lagi gue lakuin Banten. sekarang ini. By the way, salam dari mana? Banten. Hai Banten. Aku belum bisa cerita sekarang, tapi semua keluarga aku tahu kalau aku ngelakuin semua apapun yang aku lakuin sampai sekarang ini itu buat mereka. Tapi mereka tahu. Kalau arti buat Fadil keluarga tuh kayak gimana sih? Nomor 1. Nih ya, buat kalian semua, pasti kalian pernah ada di posisi kayak gini. Pingin keluar dari rumah, pingin ngekos, pingin tinggal sendiri, pingin hidup sendiri, pingin bebas, semua segala macam. Tapi percaya sama aku guys, itu nggak enak. Itu nggak enak. Percaya sama aku. Itu nggak enak. Karena kadang kalian ngerasa kesel nih sama orang tua kalian kayak, enggak, mama tuh nggak ngerti karena mama tuh nggak tahu zaman sekarang tuh hal yang kayak gitu tuh gini-gini segala macam gitu. Itu pasti ada. Tapi sebenarnya guys, di balik itu, orang tua itu lebih tahu daripada kita. Sampai aku dulu pas umur 19 tahun tuh baru-baru masuk kuliah, aku bilang gini, Ma, Adul tuh udah ngerti pergaulan. Adul nggak mungkin salah pergaulan. Adul tahu mana yang benar, mana yang enggak gitu. Tapi kayak mama tetap kayak enggak. Kamu masih kecil, kamu belum tahu apa-apa gitu. By the way, sorry ada yang komen mau beli Alphard ya. Bukan guys, bukan. Itu cita-cita gue jadi kependem. Ceritain dong, kan lagi collab merchandise kan, siapa tahu juga ada yang mau beli tuh. Oh iya, makasih guys yang udah beli merchandise aku. Aku pribadi mohon maaf kalau misalnya harganya itu agak mahal ya, karena memang gue udah bilang sama tuh orang, jangan segini harganya, nanti jarang yang beli. Gue udah bilang gitu. Tapi kata dia nggak bisa, soalnya harganya itu berdasarkan kualitas yang dia buat, kayak gitu. Kemurahan, gaya banget yang komen. Kemurahan dong. Beli berapa sih lo? 1 kan, patungan. Pakainya ganti-gantian. Yang penting udah foto. Tahu gue. Kayaknya itu berarti cara lo selama ini gitu ya? Patungan terus ganti-gantian ya, Dil? Kalau gue kayak gitu. Misalnya beli brand apa gitu kan. Foto dulu. Ini banyak juga nih yang nanya sama, ini di Instagram ada yang nanya, namanya It's Natal Love Food. Tapi sering banget juga di YouTube, di komen, kayak kok Pak Muhammad bisa sepolos itu ya? Katanya gitu, bisa sepolos itu. Maksudnya udah dikerjain berkali-kali, kok masih bisa gitu kenal lagi. Jadi gini, itu yang aku bilang adalah, aku bercanda sama papa tiap hari gitu. Jadi pada saat aku berbuat seperti itu, papa tuh nggak heran dan nggak bingung. Karena memang sehari-hari yang aku lakukan tuh kayak gitu. Dan dia tuh kayak, mungkin belakangan ini aja nih yang agak lebih ekstra, makanya dia nanggepin kayak, kamu kenapa sih? Kayak gitu. Padahal emang sebenarnya setiap hari aku kayak gitu. Jadi dia sendiri nggak bisa ngebedain gitu kan, mana bercanda, mana emang lagi di videoin gitu kan. Iya, kecuali aku pegang video kayak gini, baru berarti dia tahu kalau itu lagi direkam. Tapi emang berarti kalau corona gini semua lagi di rumah aja dong? Cuma semua di rumah doang yang dokter ya? Iya, kecuali Kak Islam. Karena kan Kak Islam bolak-balik ke rumah sakit kan, dan rumah sakitnya juga yang rumah sakit corona gitu. Dan makanya sebenarnya aku juga agak takut untuk ketemu orang, karena aku nggak tahu, takutnya ada yang virusnya atau apa kayak gitu. Iya, benar. Emang ya gara-gara kan Islam, udah nggak asik bawa penyakit lagi. Ya, kaku banget, sumpah. Tapi emang hiburan banget sih YouTube-nya. Kayak setiap hari di rumah gue tuh nonton harus nobar. Ngerti nggak? Nggak boleh nonton duluan gitu lah, harus nobar. Nah, itu juga AdSense-nya baru dipasang setengah-setengah ya? Pas baru di gue, setengah-setengah ini. AdSense-nya baru bisa pasang akhir-akhir ini ya? Iya, karena memang, ya gitu, awalnya kan memang nggak mau cari duit dari situ gitu loh, iseng-iseng. Tapi gue kaget loh pas lo nge-tag gue tuh gue kaget ya. Hah? Gue ditonton gitu. Gue udah gemes banget, kayak aduh gue pengen buru-buru nih cepet ngepost kasih tahu kalau lo tuh emang, karena gue tuh kalau ada sesuatu yang keren yang lucu pasti gue tuh bakal langsung ngomong-ngomong orang ya, ngerti gak sih? Harus langsung disampein gitu loh. Ini kita langsung buka aja Q&A ya. Buka Q&A sama yang di Zoom. Ini kan kita masih ada 25 menit lagi nih sisa, abis Q&A nanti kita tanya-tanya Fadil sedikit, abis itu baru kita tutup. Yuk yang sampai ketemu lagi guys, dibuka. dadah. Ini gimana sih, gue masa gaptek juga gitu loh ngeliat pertanyaan itu bisa. Gimana sih? Oh ya Bang bisa. Fadil udah pakai bedak bayi belum? Udah. Biar keren kan gini ya, nanti kan dipanggil namanya. Entah kalau misalnya disuruh nanya, ini orang apa kita baca komen? Ini kita baca
komen yang di Zoom ya, chat. Oh, baca komen Zoom. Orangnya apa orangnya mau dipanggil ya? Kirain orangnya dipanggil ntar deh. kayak gini. Kayak, perkenalkan Bang, saya Nur Aini. Saya dari Purbalenyi. Saya ingin bertanya, apa sih Bang? Kan kita sosok gitu. Apa sih Bang? Nih, gimana? Mungkin kita Mas cari. Joseph diem-diem baik. Ini kita cari aja namanya siapa, besok kita buka, kita unmute, gimana? Oke. Biar bisa hai-hai juga langsung gitu kan. Tapi masalahnya ini pertanyaannya banyak banget. Kita carinya gimana? Fadil juga sambil cari aja nih kalau misalnya ada yang mau ini berasa lagi live Instagram gitu kan, kayak di radio-radio gitu. Ya, udah masuk penelpon pertama. Siapa nih? Bang, emang tolong ini yang mau nanya pertanyaan kenapa ya? Guys, coba tanyanya tuh yang ini loh, guys. Jangan malu-maluin gue. Nanya kapan nikah? Mau kuliah di mana? Udah lulus anjay gue. Nah, ini siapa nih? Siapa nih? Oh, Kak punya berapa mantan? Berapa mantan? Siapa nih yang nanya? Fania Ambarwati itu. Mantannya ada berapa ya? Ada 4 kali. Anjay, playboy. Keren. Nih kita langsung buka aja. Namanya yang pertama ada si Nurrahma. Oke, Nurrahma muncul kan di layar TV ini. Layar TV. Dia mau nanya langsung katanya Dil. Boleh. Nur, apa kabar lu Nur? Mana sih Nur? Ini kru Studio 1, ayo munculkan. Iya. Nur, bisa dikecilkan suara radionya, Nur? Kok mati semua gue? Hai, Nur. Nur, bisa dikecilkan, Nur, suara radionya, Nur? Di sini jadi pecah ya, Nur, ya? Ini di-unmute dulu. Nah, udah tuh. Coba ngomong. Hai. Salat dulu, Bang. Udah maghrib di sini. Oh, udah maghrib di sana. Jangan lupa sholat ya. Iya, udah maghrib di sini, Bang. Iya, sholat dong. Jangan lupa. Ya, ditanya pertanyaannya apa nih, Nur, buat Fadil? Pertanyaannya apa? Mau sholat dulu, Bang. Selalu dah. Bisa dikit Om. Udah tanya gini Bang, 1 tambah 1 berapa gitu biar cepet. Kita lagi nontonin orang live ini guys. Nih mungkin pertanyaannya mau disimpan dulu apa gimana nih? Keburu iklan masuk. Aja, Kak. Oh, sorry. Apa? Ya, makasih ya pertanyaannya. Nanti aku jawab ya. Habis ini. Tenang aja. Iya, sholat dulu. Nanti aku jawab pertanyaannya ya. Aku udah inget nih. Udah aku catat nih di HP. Oke, terusan bye-bye, Bang. Oke. Kok tadi muka aku mati sih? Udah aku ini catat pertanyaannya di HP ya. Yuk, sekarang selanjutnya ada lagi siapa nih yang mau dipanggil? Penggemar Fadil Jaidi namanya. Hantu Adil. Banyak juga janjinya keluarga lo semua nih di nonton. Emang, kan gue nyogok. 470 orang kayak kok. Guys, Dwi Permata. Aku juga mau ngomong sedikit buat kalian yang lagi ada di sini semuanya. Makasih banget ya selalu nonton, selalu support aku. Karena buat aku ini sebuah bentuk support loh guys. I love you. Keren banget sih ini fans-fansnya Fadil. Semua temen-temennya Sobat GoIP kompak banget. Selanjutnya kita panggil namanya Dwi Permata. Mau nanya apa? Nah. Hai. Hai. Suaranya belum ada lagi ini ya. Amandel ya. Bang aja nggak ada suara lu, gue nggak denger. Ada tombol tulisannya unmute gitu. Ya. Diklik. Halo.
Nah. Selamat datang. Hai Kak Fadi. Halo, siapa namanya? Ria. Dan Ria Ricis. Ria sama siapa? Penny. Seni. Iya Kak. Oh, Ria Seni. Mau nanya apa? Nggak mau nanya. Mau request. Wah, boleh nih. Emang ini namanya acara bebas-bebas suka-suka aja. Mau apa, Boleh request nanya. apa? Boleh Nyanyi, request. nyanyi Kak. Nyanyi Pembenaran Cinta. BTW kita punya CD-nya loh. Demi Allah ngakak. Keren. Demi Allah ngakak. Demi Allah ngakak. Keren. Mantap. Di KFC kan lo. Nyanyi Kak, nyanyi. Aduh, suara gue udah fals, anjay. Nih, cepet Bang. Kalimat boleh lah, sekalimat. Sedikit aja ya. Ya. Mm-mm. Sudahlah, jadian saja. Cinta kita masa lalu, biarkan biru membeku. Curhat jadi cinta, rahasia semesta. Kita pelaku pembenaran cinta. Keren. Terima kasih Kak Fadi. Sama-sama. Suaranya Mantap. bagus. Bagus Amin. banget kok suaranya. Amin. Nyanyi aja lagi Bang. Kita Waduh, mantap, Neng. Jadi kita ke next Ya. yang mau nanya. Dulu tuh pas banget bisa ngomong sama Fadil kan. Ini satu pertanyaan terakhir dari orang selanjutnya. Abis itu kita ngobrol sama Fadil. Pertanyaan terakhir. Oke? Thank you, guys. Kalau nggak salah kan, Sama-sama. iya. Yang terakhir namanya Wulan nih. Mana nih Wulan? Wulan. Aku nggak tahu nih. Nih. Wulan, salam kenalan. Halo Kak. Nah, Hai. ini mantep nih. Yang langsung tahu nyalain mic gini nih. Mantep. Dredeg nih. Dredeg sama dong. Bebe habis minum kopi. Dredeg. Jangan Tanya. pada dredeg ya. Mau tanya kapan upload lagi? Oh iya, betul. Lo berlomba-lomba dari 500 orang yang lo tanya cuma kapan mau upload. Maaf ya Kak Medok. Aku juga medok tahu orang Tegal. Nggak apa-apa dong. Aku insya Allah kalau nggak upload video, kalau nggak besok, lusa. Insya Allah. Oke. Baik. Makasih. Udah pada ditunggu-tunggu tuh. Thank you, Lan. Selanjutnya terakhir Dedil cowok. Kayak dari tadi cewek lo kayak Coba. ini nih, pecinta wanita nih. Kayak cewek-cewek semua nih yang muncul di permukaan. Tuh dari ada hantu. Wah, di Adil. pantai. Udah sampai pantai nih. Swag banget, bro. Mohon maaf. Halo, bro. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Namanya siapa, bro? Yoi, gue Yusuf, gue bela-belain nih, kelarin kerjaan gue buat nonton lo. Bro Yusuf mulai detik ini lu sahabat gue, bro. Oke? Oke. Mulai Deal. detik lu sahabat gue. Mau nanya dong, Apa? suara lu kan bagus nih, lu berbakat. Kalau misalkan seandainya nih ada produser yang nawarin lo buat jadi penyanyi, apakah lo akan tetap milih untuk jadi penyanyi atau akan ninggalin YouTube lo? Oke. Begini, bro. Jadi sebenarnya kemarin memang gue di DM sama salah satu produser ternama, gitu kan. Gue di DM sama salah satu produser ternama. Tapi gue ngerasa kayak nggak tahu, gue belum siap aja sih. Gue belum siap untuk terjun balik lagi ke dunia musik. Jadi gue bilang sama produser itu, gue bilang kayak gue belum pingin kayak gitu buat bikin lagu baru lagi untuk sendiri kayak gitu. Jadi kayak mungkin gue akan stay di sini dulu sekarang kayak gitu. Oh, oke. Nah, satu lagi nih pertanyaan dari gue. Apa?
punya nggak sih salah satu sahabat cowok kan karena gue lihat lu sahabatnya kebanyakan cewek. Kenapa lebih Oke. punya sahabat cewek? Oke. Jadi kalau sahabat cewek itu karena udah lama temenan tuh dari kuliah gitu kan. Tapi sahabat cowok yang sahabat banget itu ada, tapi kayak cuma 2 gitu. Tapi kalau temen cowok banyak, karena kan gue salah satu main gamers juga kan. Gamers itu kan kebanyakannya kan cowok kan, kayak ya banyak. Maksudnya gue juga temenan sama banyak pro player kayak gitu-gitu. Tapi kalau sahabat ya adalah 2 gitu. Oke. Mungkin mau jadi sahabatnya Fadil mungkin. Wah, mau udah. banget. Ini seru deh, gue bakal ketawa terus tiap hari. Tenang bro. Bro Yusuf, gue ingetin nama lu Yusuf. Oke, thank you banget. Thank you ya bro Yusuf. Yuk, sama-sama Fadil. Semuanya Sukses yang terus. udah Amin. yang udah nanya-nanya. Terakhir deh pertanyaan buat Fadil. Ini kita tutup sebelum kita tutup karena udah mau jam 5:30. Iya, aku juga mau Pertanyaannya sholat. tips buat orang-orang yang mau deket sama papanya. Gimana Dil gitu. Gitu. Paling yang kayak tadi aku bilang sih guys, kita nggak pernah tahu mood orang tua tuh kayak apa, kalian yang tahu sendiri. Tapi kalau tips dari aku, kalau memang orang tua kalian ngerasa kalian kayak, gue tuh canggung sama orang tua kalian, ilangin rasa itu. Kalian coba pelan-pelan buat mendekatkan diri kalian sama sama orang tua kalian, ajak ngobrol atau apa segala macam. Karena kalau misalnya amit-amit nauzubillah min zalik, nanti orang tua kalian nggak ada, kalian baru nyesel-nyeselnya. Karena papa aku tuh sering banget nangis ke aku ya, masa kalau gitu kayak nangis berdua doang gitu, kayak sedih. Dia bilang dia kangen banget sama nyokapnya gitu. By the way, aku sambil ke bawah ya Nazla, tadi kan aku janji mau... Iya, nih pas banget sama pertanyaan terakhir. Kita mau nanya ada pesan apa sih dari Fadil buat Pak Muh atau Papa Fadil? Kalau bisa langsung disampaikan di sebelahnya Pak Muh langsung gitu. Apa pesan-pesannya? Ayo semua siap-siap yang mau screenshot loh. Lagi sholat berarti nggak apa-apa, abis ini aja. Abis ini kita tunggu. Masih sholat dia, kita ngobrol. Nanti pokoknya Fadil mau ngomong depan Papa. Berarti kita bisa 2 pertanyaan lagi nih, Dil. Boleh. Dari orang sambil nungguin. Aku sambil jalan-jalan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Tuh ada yang mau nanya lagi. Ke Islam dong. Nggak mau ke Islam. Nggak asik. Oh, berarti kita ini foto bareng dulu aja deh. Oh iya, foto dulu. Foto bareng sama Mancut Adil. Semuanya nyalain ini dong kameranya, semuanya nonton. Nyalain kameranya karena kita akan foto bareng. Ada yang sambil nyatok, tuh. Nggak apa-apa, santai. Langsung sadar gitu, nggak apa-apa. Ya, kita kan santai aja menemani hari-hari karantinanya. Udah siap gak ya? Nanti tim dari Ananta OTD yang akan langsung foto ya. Ini karena banyak banget orangnya, jadi kita fotonya mungkin bisa berkali-kali. Gaya semuanya. 1, 2, 3. Makasih banget buat Ananta. Ini kan juga pertama kali aku diundang di acara talk show. Terus kayak banyak banget hal yang bisa aku sampein gitu. Banyak banget yang kayak aku bisa meluruskan segala sesuatu yang memang pengen aku ceritakan tapi belum sempat. Udah bisa aku cicil-cicil di sini. Thank you banget buat Ananta. Semoga sukses terus ke depannya dan semoga ke depannya makin rame. Amin. Dan kalau bisa episode 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masih ngundang. Nah, baru banget mau tanya kalau diundang lagi pasti mau kan? Oh, mau dong pasti. Takutnya nanti kalau udah subscriber udah 1 juta ke atas, ngundangnya bener-bener antrian ke enggak dong. Juta gitu. Khusus Ananta langsung. Oke, bener. Untung udah di-recording kan. Jadi ini bisa ditampilkan lagi dan disaksikan sama 440 orang. Iya, betul. Ntar kalau misalnya tiba-tiba kasus kan gini, maksud saya pada saat itu adalah khusus Ananta adalah harus ngantri gitu. Ini by the way udah mau 5:30 nih. Maaf banget loh Fadil, kita udah sampai jam 5:30. It's okay, kita cuma mau apa-apa. Sekarang doanya lagi hot, lagi nangis. Tapi hebat loh, doanya selalu sampai nangis gitu. Iya. Bahkan cerita sedikit.
Papa tuh kalau misalnya aku dapat kiriman endorsan, itu kan dapat makanan nih, ya kan? Terus Papa selalu nanya, ini kamu dapat endorsan makanan? Iya. Terus habis itu kamu dibayar? Iya. Terus Papa kayak langsung nangis, terus dia bilang, kamu harus banyak-banyak bersyukur. Harus banyak bersyukur. Papa nggak mau tahu kamu setiap hari harus bersyukur karena di luar sana banyak orang yang nggak bisa makan. Bener banget. Banget. Aku mau ke rumah kamu, Bang. Ngapain, anjay? Kucingnya mana, Dil? Kucingnya. Itu dia. Pas banget. Aduh, lucu banget. Buyung puyuh. Lucu banget. Siapa sih namanya? Namanya Molly. Dia udah bunting berkali-kali. Bener-bener di sini ini 400 lebih orang berkesempatan untuk lihat vlog secara live nggak sih? Iya. Biasanya ngeliat vlognya kan di YouTube kan. Ini tuh bener secara live, denger langsung, ngobrol langsung. Bapak sini bentar deh, Enggak, bentar dong. Bentar dong. Sebentar, nggak usah bentar. Cuman semenit. Mau ganti baju dulu, bisa 2 jam. Bentar, Al mau ngomong sama Papa. Halo Om, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Nih, ada banyak tuh yang nonton nih di bawah-bawah sini tuh. Ada 441 Om. Masya Allah. Banyak terima kasih, Pak. Banyak amat. Bapak mau ngomong sesuatu nggak? Nih, assalamualaikum buat semuanya. Mau banyak-banyak terima kasih buat semua yang pada nonton. Terima kasih Om, kita ngefans banget. Dan Fadil katanya mau ngasih pesan-pesan buat Om. Oh ya. Langsung. Pesan-pesan buat Papa. Tetap jadi Papa yang keren, tetap jadi Papa yang hebat, tetap sayang sama anak-anak Papa yang selalu ngajarin anak-anak Papa tentang pentingnya ilmu tentang agama, harus selalu ngajak terus untuk selalu bersyukur. Pokoknya I love you. Keren, sehat-sehat Om. Balasannya gitu, tumben keren. Sehat-sehat Om. Tumben bener. Iya. Udah jauh-jauh dulu, antar dijauh lagi. Tuh, dah. Thank you Fadil, thank you juga semuanya. Thank you, makasih. Thank you Om. Semuanya sehat-sehat terus, keluarga, papa mamanya Fadil dan keluarga dan Fadil juga. Amin. Semoga 1 juta subscriber belum? Belum, dikit lagi. Insya Allah bulan ini, amin. Amin. Pokoknya ayo semuanya bikin Fadil, bikin akun YouTube 1 orang 100, jadi biar cepet-cepet 1 juta subscriber. Oke? Makasih buat Fadil udah mau jadi bintang tamu di Ananta, apalagi ini pertama kalinya Fadil datang ke talk show setelah YouTube. Semoga semuanya senang juga, penontonnya juga terima kasih semuanya Sobat GoIP Fadil yang udah mau nonton, semoga nggak bosan. Amin. Jangan lupa sholat ya guys, yang belum, aku juga ini udah mepet, tenang aja tapi sholat. Dan bisa mengambil juga pelajaran dari talk show ini, walaupun kita juga banyak bercandanya, gitu. Jangan lu ambil yang canda-canda aja, ambil juga ilmunya, kalau ada. Tuh. Oke. Thank you Fadil. Dadah. Sampai ketemu di Thank you Ananta, makasih Caca. Bye-bye.